Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Farida SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar materi Ihtisar. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Baiklah, mari kita simak materi Ihtisar berikut ini. Ihtisar. Kompetensi dasar 3.9 menyebutkan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan 1 novel yang dibacakan. Kemudian 4.10 menyusun ihtisar dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari ihtisar, peserta didik diharapkan mampu 1. Menemukan butir-butir penting dari buku non-fiksi dan novel yang dibaca. 2. Menyusun ihtisar dari buku non-fiksi dan novel yang dibaca. Jenis buku. Jenis buku dibagi menjadi 2. 1. Buku non-fiksi. 2. Buku fiksi. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Pengertian dan contoh buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya, fakta, berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, bersifat informatif dan ilmiah. Contohnya, buku biografi, buku akademik, buku teks pelajaran, buku literatur, buku motivasi, dan lain-lain. Pengertian dan contoh buku fiksi. Buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi, karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Contoh buku fiksi: novel, hikayat, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, kumpulan teks drama, dan lain-lain. Menemukan butir-butir penting buku non-fiksi dan novel. Butir-butir penting buku non-fiksi dan novel adalah pokok-pokok pikiran atau gagasan utama yang terdapat dalam buku non-fiksi dan fiksi, dalam hal ini novel. Cara menemukan butir-butir penting buku non-fiksi dan fiksi novel adalah dengan membuat ringkasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengertian ringkasan. Ringkasan adalah suatu penyajian singkat sebuah karangan atau tulisan dengan tetap memerhatikan urutan asli, baik isi maupun sudut pandang dari karangan atau tulisan yang diringkas tersebut. Ciri-ciri ringkasan: 1. Inti ringkasan tidak meninggalkan urutan dasar karangan. 2. Kerangka dasar masih tampak jelas. 3. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. 4. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun ringkasan. Cara mudah membuat ringkasan: 1. Membaca dan memahami naskah asli. 2. Penjelasannya yaitu, bacalah naskah asli yang akan diringkas agar memahami isi dari naskah asli yang akan diringkas. 2. Menulis ide pokok atau gagasan. Catatlah ide pokok setiap bab dari sebuah buku yang diringkas. 3. Membuat reproduksi. Membuat reproduksi artinya
Menyusun kembali karangan dalam bentuk singkat sesuai dengan ide pokok yang telah dicatat. Gunakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. 5. Ringkas kalimat panjang. Jika gagasan yang terdapat dalam naskah terlalu panjang, Anda dapat mengubahnya menjadi gagasan sentral yang tidak terlalu panjang. Deskripsi, contoh, ilustrasi, tabel, grafik, dan lain-lain yang tidak terlalu penting dapat dihilangkan. Setelah saya membahas mengenai ikhtisar, setelah saya membahas mengenai ringkasan, selanjutnya saya membahas mengenai pengertian ikhtisar. Ikhtisar adalah penyajian singkat isi bacaan tanpa memerhatikan urutan aslinya. Ciri-ciri ikhtisar yaitu sebagai berikut. 1. Tidak mempertahankan urutan gagasan. 2. Bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. 3. Tujuannya untuk mengambil inti dari bacaan dari buku yang kita buat ikhtisar tersebut. Langkah-langkah menyusun ikhtisar yaitu sebagai berikut. Sebuah ikhtisar yang baik disusun berdasarkan 7 langkah berikut ini. 1. Menetapkan tujuan membaca. 2. Membaca dengan cermat. 3. Mencatat gagasan yang penting dari sudut pandang penyusunan ikhtisar dengan kata-kata sendiri. Kemudian keempat, menyusun kerangka tulisan. Yang kelima, menulis ikhtisar. 6. Mengecek kembali tulisan asli untuk meyakinkan bentuk semua gagasan yang penting telah terjadi. 7. Mengoreksi kesalahan bahasa dan kesalahan cetak. Nah, supaya nanti mudah dalam uji kompetensi, saya buatkan contoh bagaimana cara membuat ringkasan. Nah, saya mengambil ringkasan buku berjudul Model Pembelajaran Portofolio. Dapat dilihat di slide contoh bukunya. Nah, langkah yang pertama kita menuliskan mengenai identitas buku terlebih dahulu. Identitas buku meliputi judul. Kita tulis atau kita ketik judulnya yaitu Model Pembelajaran Portofolio. Kemudian penulisnya dari buku tersebut terlihat penulisnya adalah Dr. Dasim Budimansah MSI. Jumlah halaman 16 halaman. Penerbitnya PT Genesindo. Tahun terbit 2007. Cetakan kedua. Nah, data-data yang berkaitan dengan identitas buku ini dapat dilihat di cover dan juga biasanya di halaman kedua ataupun halaman ketiga. Selanjutnya, setelah kita bahas atau kita tuliskan identitas buku, langkah selanjutnya adalah kita catat pokok-pokok isi informasi atau butir-butir penting dari buku yang kita buat ringkasan tersebut. Dengan kalau buku tersebut terdiri dari beberapa bab, kita bisa menuliskannya setiap bab. Contohnya, saya buat contoh bab 1, bab 2 di sini. Misalnya bab 1 isinya tentang pendekatan belajar dalam sains bertumpu pada 4 pilar pendidikan. Inquiry, ilmiah, konstruktivisme, pendekatan sains, teknologi dan masyarakat, serta pemecahan masalah. Kemudian bab 2,
Portofolio adalah kumpulan pekerjaan peserta didik dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut paduan-paduan yang ditentukan, dan seterusnya. Buku ini terdiri dari 8 bab. Oleh karena itu, setiap babnya itu kita tulis pokok-pokok isi informasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh ikhtisar. Langkah membuat ikhtisar yang pertama adalah kita buat kerangka ikhtisar terlebih dahulu dengan menuliskan pokok-pokok dari buku yang telah kita baca. Contohnya, dari buku metode pembelajaran portofolio yang ada di soal pertama, kita buat kerangka ikhtisarnya. Yang pertama, gagasan pokok dalam buku tersebut adalah perlu perubahan pola pikir dalam melaksanakan kurikulum. Gagasan yang kedua, pembelajaran. Gagasan yang ketiga, 4 pilar pendidikan. Gagasan yang keempat, model pembelajaran berbasis portofolio. Dan gagasan yang kelima, inti dari isi buku model pembelajaran portofolio. Nah, dari gagasan-gagasan pokok ini kita kembangkan sehingga menjadi sebuah ikhtisar yang padu. Nah, pengembangan dari kelima gagasan pokok tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk ini gagasan yang pertama ya, gagasan yang pertama menjadi sebuah paragraf seperti ini. Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. Pada masa lalu, proses belajar mengajar terfokus pada guru dan kurang terfokus pada siswa. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada pengajaran daripada pembelajaran. Kemudian, gagasan pokok yang kedua, apabila kita kembangkan menjadi sebuah paragraf, kata pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman atau pelatihan. Tugas seorang guru adalah membuat agar proses pembelajaran pada siswa berlangsung secara efektif. Kemudian, gagasan pokok yang ketiga apabila dikembangkan menjadi paragraf seperti berikut ini. Selain fokus pada siswa, pola pikir pembelajaran perlu diubah dari sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan. Siswa juga harus memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang dikuasai. Hal ini sesuai dengan 4 pilar pendidikan yang meliputi pembelajaran untuk tahu, pembelajaran untuk berbuat, pembelajaran untuk membangun jati diri yang kokoh, dan pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis. Kemudian, gagasan pokok yang keempat apabila dikembangkan menjadi paragraf berikut ini. Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan satu bentuk perubahan pola pikir tersebut, yaitu suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik empirik. Kemudian gagasan pokok yang kelima apabila dikembangkan menjadi sebuah paragraf yaitu sebagai berikut. Dalam buku ini diuraikan secara praktis bagaimana model pembelajaran dan penilaian yang berbasis portofolio diterapkan pada mata pelajaran sosial budaya juga sains yang mempunyai implikasi sosial. Nah, dari kelima gagasan pokok tersebut apabila dikembangkan menjadi sebuah teks ikhtisar yang saling padu antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Selanjutnya, terakhir adalah uji kompetensi. Nah, untuk menguji kemampuan dari materi ikhtisar sudah saya siapkan soal. Yang pertama, pilihlah satu buku non-fiksi atau mohon maaf, maksudnya ini adalah buku fiksi ya, novel
Kemudian buatlah ringkasannya seperti contoh. Jadi satu buku non fiksi, kemudian yang kedua adalah buku fiksi. Boleh pilih salah satu, buku non fiksi atau buku fiksi. Kemudian yang kedua, buatlah ikhtisar dari buku yang telah dipilih seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Bagaimana? Apakah telah dipahami materi ikhtisar? Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa dengan saya Nur Farida SPD MPD pada video pembelajaran yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.